Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini. Sampai pada pagi hari ini kita ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik, selamat pagi. Lipat tangan semua, tutup matanya. Sungguh-sungguh kita berdoa, ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kuat, kami sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jamah hati kami Tuhan,
Urapi kami dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya puji-pujian kami naik di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Ada sukacita adik-adik. Ada sukacita. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Di Surga Nanti, pakai baju putih. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik, dengar sesuatu nggak? Tuhan memanggil kita loh untuk menjadi murid-muridnya. Kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar.
Nanti adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin hati kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan ajarkan buat kita pada pagi hari ini? Nah sebelumnya kakak mau adik-adik belajar satu lagu ya. Satu lagu gampang. Nah ini dari lagu ini akan membawa kita kepada firman Tuhan. Yuk kita belajar ya. Adalah 5 unsur merupakan satu kesatuan, akar, batang, daun, bunga, dan buah, bagian pohon kehidupan. Akar lambang sabda Allah, batang lambang Tuhan Yesus, daun lambang Roh Kudus, bunga perbuatan baik dan buah-buah roh. Akar lambang sabda Allah, batang lambang Tuhan Yesus, daun lambang Roh Kudus, bunga perbuatan baik dan buah-buah roh. Oke, kita sudah pelajari apa nih yang akan kita bahas atau kita pelajari dari firman Tuhan. Nah tadi sudah disebutkan bahwa ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah kira-kira tentang apa ya? Itu bagian dari sebuah tumbuhan ya, sebuah pohon. Nah dikatakan tadi di dalam pujian, akar itu lambang sabda Allah, lambang firman Tuhan. Kemudian batang lambang Tuhan Yesus, daun lambang Roh Kudus, bunga perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan buah itu menghasilkan buah-buah kehidupan atau buah-buah roh. Coba anak-anak mana siapkan firman Tuhannya. Kita mau lihat di dalam kitab Matius atau Injil Matius pasalnya yang ke-7. Coba dibuka firman Tuhannya. Matius pasal 7, kita lihat ayat 19 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kehidupan kita sebagai manusia diibaratkan seperti pohon. Pohon itu melambangkan kehidupan. Kalau pohonnya mati, tidak ada daunnya, batangnya kering, tidak ada kehidupan. Nah, pohon ini bermula dari akar, ya kan? Bermula dari akar untuk dia tumbuh bisa hidup. Akar ini firman Tuhan. Kita berakar di dalam pengajaran firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh itu setelah ada pohon mulai dengan batangnya dulu, ya. Batangnya, tunasnya. Jadi mulai dari tunas naik tunasnya, batangnya itu melambangkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus juru selamat kita, memberikan kita kekuatan, menjadikan kita kokoh dalam
kehidupan dengan setiap pengajaran yang ada, supaya kita seperti batang kuat di dalam persoalan kehidupan, di dalam apapun kita tetap kuat. Kemudian daun melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai apa? Roh Kudus dijanjikan sebagai penghibur. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan datangnya penghibur. Nah, penghibur ini memberi ketenangan, ketentraman, memberikan naungan seperti daun. Kalau daun banat, di situ ada pohon rindang, kita bisa duduk nyaman, ya, tidak kena sinar matahari, tidak kena air hujan. Nah, itu memberikan kita perlindungan. Kemudian setelah dari akar sudah ada batangnya, sudah ada daunnya. Nah, timbul bunga. Bunga ini apa? Tadi dikatakan perbuatan-perbuatan baik. Apa yang kita lakukan, semuanya itu hal-hal baik. Itu seperti kita menanam bunga-bunga di taman surga. Tuhan melihat, wah, anak ini anak yang manis, melakukan hal yang baik. Wah, tumbuh bunga yang subur, berwarna-warni. Setiap perbuatan baik menghasilkan bunga-bunga yang berwarna-warni, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian setelah berbunga, anak-anak dapatkan apa? Ketika kelopak bunganya mulai jatuh, mulai gugur, itu tinggal apanya? Bakal buah. Nah, ketika dia sudah berbuah, inilah yang akan dinikmati dari sebuah pohon. Ya kan? Anak-anak melihat pohon mangga, bukan dilihatin aja batangnya, lihatin aja daunnya. Apa yang dicari? Buah. Nah, buah ini adalah buah-buah kehidupan yang harus kita hasilkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang manis, anak-anak sekolah minggu yang taat, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, belajar menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah-buah roh itu ada di mana ya? Ada yang tahu buah-buah roh ada di mana ya? Galatia pasalnya yang Galatia pasal berapa? Ada yang tahu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba adik-adik yang sudah tahu lagunya, coba kita lakukan. Buah-buah roh ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, seterusnya sampai di penguasaan diri. Itulah buah-buah yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus kita hasilkan supaya kita menjadi pohon yang menghasilkan buah. Tadi dikatakan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, gimana coba? Kita ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya apa? Kita jadi tidak berkenan kepada Tuhan dan tempat kita di neraka atau di surga. Nah, api adanya di mana? Di neraka. Jadi hidup kita harus menghasilkan buah-buah kehidupan supaya kita menjadi pohon kehidupan yang berbunga, yang berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, marilah kita menjadi pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati kita, supaya kita lebih lagi berbuah di dalam kehidupan. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, kalau kami sudah berakar di dalam Tuhan, kami sudah tumbuh di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, kami sudah menghasilkan buah-buah yang
baik dalam kehidupan kami lewat perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Kami belajar melakukan semua yang Tuhan perintahkan, bahkan buah-buah roh itu ada dalam hidup kami. Kami akan menjadi pohon yang membawa kehidupan, pohon yang benar-benar berbuah, dan itu akan menjadi sesuatu yang harum, yang layak di mata Tuhan. Tolong kami Bapa, kami yang masih kecil ini, biar kami belajar untuk mengerti firman Tuhan. Apa yang baik harus kami lakukan, apa yang tidak baik tidak boleh kami lakukan, supaya kami tidak mendukakan Tuhan Yesus, bahkan di dalam setiap perbuatan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kami dari kakak-kakak sekolah minggu berharap adik-adik dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena di sana kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita ya. Jam berapa, Semi dan Brenda? Jam 10, Pak? Pagi. Kita bertemu minggu depan. Siapkan diri adik-adik ya sebelum mengikuti ibadah. Sudah mandi, sudah makan, ya sudah rapi, duduk yang manis. Kita hormat kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang Kak Desi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini. Terima kasih juga kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi buah-buah ya Tuhan, yang manis yang dilihat semua orang. Sehingga kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Boleh menjadi berkat bagi sesama dan semua orang. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami menutup ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan yang mempertemukan kami minggu depan, bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.